Halo semuanya, saya Anjar Fatika Sari. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai klasifikasi biaya untuk pengendalian. Apa itu klasifikasi biaya? Yuk simak video berikut ini. Definisi dari klasifikasi biaya adalah suatu proses pengelompokan biaya secara sistematis ke dalam golongan-golongan tertentu agar dapat memberikan informasi yang lebih ringkas dan penting. Tujuan klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini bertujuan untuk menyusun biaya berdasarkan karakteristiknya, sehingga lebih mudah dianalisis, lebih relevan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan, dan memberikan dasar yang kuat dalam pengendalian dan pelaporan keuangan. Jenis-jenis klasifikasi biaya. Berdasarkan hubungan dengan produk, ini dibagi menjadi dua, ada biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk biaya produksi ini sendiri, biaya yang langsung berhubungan dengan produk, terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead pabrik. Sedangkan biaya non-produksi adalah biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi, seperti biaya pemasaran, administrasi, dan keuangan. Berdasarkan volume produksi, di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada biaya tetap, yaitu tidak berubah meskipun volume produksi berubah. Yang kedua ada biaya variabel, berubah sebanding dengan volume produksi. Yang ketiga ada biaya semi variabel atau semi tetap, campuran antara biaya tetap dan variabel. Berdasarkan departemen produksi, yang pertama ada biaya-biaya langsung departemen, dapat ditelusuri langsung ke unit atau departemen tertentu. Yang kedua ada biaya tidak langsung departemen, tidak bisa ditelusuri langsung, tapi digunakan oleh beberapa departemen. Berdasarkan periode waktu, yang pertama ada pengeluaran modal, manfaat jangka panjang, dicatat sebagai aktiva. Ada pengeluaran pendapatan, manfaat langsung pada periode berjalan, dicatat sebagai beban. Berdasarkan pengambilan keputusan, terbagi menjadi dua. Ada biaya relevan dan biaya tidak relevan. Biaya relevan mempengaruhi pilihan antara dua atau lebih alternatif. Contohnya, ada biaya diferensial, kesempatan nyata, tersamar, dapat dilacak. Untuk biaya tidak relevan, biaya yang tidak mempengaruhi keputusan, biaya masa lalu, biaya tetap yang tidak berubah walau keputusan berubah. Selanjutnya ada fungsi klasifikasi biaya untuk pengendalian. Yang pertama ada sebagai alat pengambilan keputusan yang lebih tepat. Klasifikasi biaya menyajikan data terstruktur yang memperkuat dasar kebijakan manajerial sehingga manajer dapat menentukan harga jual, memutuskan investasi atau efisiensi, serta memilih strategi produksi. Yang kedua, mendukung efisiensi organisasi. Terdiri dari yang pertama, biaya yang tidak perlu dapat diidentifikasi dan ditekan. Yang kedua, dalam semua bentuk organisasi, korporat, mahasiswa, maupun instansi, klasifikasi biaya ini membantu alokasi sumber daya secara tepat. Yang ketiga, membantu perencanaan anggaran. Dengan mengelompokkan biaya sesuai jenisnya, perusahaan dapat membuat anggaran yang realistis, menghindari pemborosan, dan meningkatkan akurasi dalam alokasi dana. Yang keempat, mempermudah pengembalian biaya. Dengan klasifikasi yang jelas, manajemen dapat menentukan prioritas penghematan dan fokus pada pengawasan biaya tertentu, misalnya biaya variabel. Yang kelima, mendukung pengawasan dan evaluasi. Biaya yang telah diklasifikasikan memudahkan penilaian apakah realisasi sesuai rencana dan deteksi penyimpangan biaya, serta evaluasi kinerja keuangan per divisi. Selanjutnya, penerapan klasifikasi biaya. Di sini saya punya contoh sederhana. Contoh kasusnya ini ada usaha kecil produksi kue rumahan. Jadi, Bu Lina ini memiliki usaha kue kering rumahan. Untuk menentukan harga jual dan mengontrol biaya, ia menggunakan klasifikasi biaya sebagai berikut. Untuk contoh klasifikasi biaya dari studi kasus Ibu Lina ini dibagi menjadi dua, ada kategori dan contoh biaya. Untuk kategori biaya produksi, contoh biayanya ada tepung,
tepung, gula, telur, dan upah asisten. Untuk kategori biaya non-produksi, ada iklan di Instagram dan pulsa HP. Untuk kategori biaya tetap, ada sewa dapur 1 juta per bulan. Untuk kategori biaya variabel, di sini ada biaya bahan baku per toples kue. Dan selanjutnya ada biaya semi variabel. Contohnya biayanya adalah listrik, biaya dasar, dan pemakaian. Hasilnya, harga jual ditentukan lebih akurat. Biaya dapat dikendalikan lebih baik dan anggaran belanja lebih efisien. Klasifikasi biaya ini membantu Ibu Lina mengelola usahanya secara profesional, meskipun skalanya kecil. Kesimpulan dari materi ini adalah, yang pertama, klasifikasi biaya adalah alat yang sangat penting dalam manajemen modern. Yang kedua, penerapan memberikan dampak nyata terhadap kinerja keuangan dan operasional. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan mengambil keputusan dengan data yang kuat, serta merencanakan dan mengontrol anggaran dengan tepat dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas biaya. Terima kasih buat kalian yang udah nyimak video ini sampai akhir, semoga bermanfaat ya.